Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kementerian mana? Dari Kementerian Kebudayaan. Oh, Pendidikan. Karena mau ini jadi dibersihin kemarin itu. kamu tuh. Segitunya ininya. Ini oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya berada di Majalengka. Kita akan coba explore ya terkait dengan jejak Tionghoa yang ada di Majalengka. Nah, nanti Kang Naro akan menyampaikan beberapa situs tersebut. Salah satunya adalah di Komplek Bong Majalengka Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Naro dari Yayasan Grumala Galur Rumpaka Majalengka Baheula. Kebetulan saya ketua yayasan. Saya dengan Kang Nana dari Napak Tilas sedang berada di Komplek Bong Majalengka Kulon. Komplek Bong Majalengka Kulon ini adalah komplek pemakaman keturunan Tionghoa paling besar yang ada di Kota Majalengka. Nah, di sini ada beberapa tokoh keturunan Tionghoa yang dimakamkan dan sudah ada sejak tahun 1750 atau sejak zaman POC gitu ya. Jadi orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Kota Majalengka, menurut keterangan yang kami dapat bahwa mereka datang ke Majalengka ke sini berasal dari Jamblang, Cirebon, yang datang ke sini sekitar tahun 1750-an atau zaman POC. Nah, yang dimakamkan di sini, yang di belakang kami ini adalah tokoh makam yang bernama Lim Sintek. Lim Sintek ini sudah kami alih aksara bahwa beliau dimakamkan tahun 1799. Beliau adalah tokoh Tionghoa yang ada di Sindangkasih saat itu, karena saat itu ada wilayah ini adalah wilayah Sindangkasih dan belum bernama Majalengka. Di wilayah Sindangkasih ini beliau adalah seorang tokoh saudagar Tionghoa yang lumayan berpengaruh. Kemudian beliau juga kaya raya, bergerak di bidang agen agen hasil-hasil bumi, beras, gula dan lain sebagainya. Kemudian beliau karena saudagar atau kekayaannya dan kemudian kedermawanannya, maka beliau juga menurut orang-orang sini bergelar Candrapati. Nah, ada keunikan tentang gelar ini bahwa di Majalengka sendiri ada kelenteng yang sudah ada sejak tahun 1803, bahwa kelenteng ini dibangun oleh Tan San Chai. Tan San Chai juga adalah bergelar unik lagi, namanya yang unik lagi, yaitu bergelar Tumenggung Arya Wiracula. Nah, Tumenggung Arya Wiracula ini memiliki rumah yang ada di Kota Majalengka, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, yang kemudian dijadikan kelenteng oleh orang-orang Tionghoa di Majalengka sini. Nah, kemungkinan Candrapati atau Lim Sintek ini adalah orang-orang yang masuk ke Sindangkasih saat itu, gelombang pertama sejak tahun 1750-an. Nah, selain makam tokoh Candrapati atau Lim Sintek ini, kita juga ada satu tokoh yang bernama Ho Ho Liong. Nah, Ho Ho Liong, cuman makamnya tidak di sini tapi berada di Munjul, dan satu makam yang menurut para peneliti juga yang pernah kami jajab ke sana unik karena di bawah bukit kecil yang kemudian menghadap ke lembah. Ini juga sama, berada di bukit kecil dan menghadap ke lembah, karena menurut keterangan bahwa makam-makam begini adalah yang dicari orang-orang Tionghoa zaman dulu jika dimakamkan nanti, bahwa berada di satu bukit kecil yang kemudian menghadap ke lembah gitu ya.
apalagi ada sungai gitu ya, itu lebih utama gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang pertama masuk ke Sindangkasih yang sejak tahun 1750 dan berasal dari Jamblang, Cirebon. Kemudian mereka mengadakan perkumpulan atau membentuk satu komunitas dan perkampungan yang berada di kota Majalengka sekarang, yang dulu bernama Sindangkasih, dan mereka keturunan-keturunannya banyak yang berprofesi sebagai pedagang-pedagang yang kemudian mempunyai toko-toko di pinggir jalan. Di pinggir jalan, yaitu di pinggir jalan Kiai Haji Abdulin itu kebanyakan dimiliki oleh keturunan-keturunan Tionghoa yang keturunan-keturunan dari sini. Dan kemudian komplek makam yang sebesar ini juga makin sini makin sedikit yang dimakamkan di sini, karena bagaimanapun di Majalengka populasi orang-orang Cina ini makin sedikit. Karena apa? Generasi berikutnya tidak semua yang tinggal di Majalengka, tapi kebanyakan berusaha di luar kota Majalengka, ada yang di Surabaya, Bandung, Semarang, dan lain sebagainya. Jadi populasi yang berada di Majalengka makin sedikit. Karena apa? Generasi berikutnya ya banyak yang berpindah. Kemudian generasi berikutnya juga banyak yang berakulturasi dengan penduduk sekitar dan berbaur menjadi penduduk sekitar Majalengka, dan makin sini makin populasi orang-orang Tionghoa makin sedikit di Majalengka. Kalau yang ini sih ini kan ada garis sini satu ya, ada 3 garis ini. Ini menandakan bahwa ini yang dimakamkan di sini adalah 1 orang. Kalau ininya yang di tengah ini saya juga nggak bisa baca ya. Biasanya polanya begini. Jadi kalau ininya bergarisnya 1, berarti yang dimakamkan di sini adalah 1 orang. Tapi kalau misalnya garis yang tengah ini ada 2 gitu ya. Di sini 2 yang memanjang gini, berarti yang dimakamkan di sini ada 2 orang. Ini 1 orang. Ini namanya. Ini nama-nama keturunan beliau, anak, cucu, dan lain sebagainya. Ini asal beliau dimakamkan dari mana. Biasanya dari yang datang ke Majalengka sih biasanya dari Hokian gitu ya, sama. Kemudian ini tahun gitu ya, tanggal dan tahun beliau dimakamkan atau dibangun makam ini. Kemudian itu juga tuh ada 1 lagi, biasanya polanya sama. Orang-orang keturunan Tionghoa itu ada makam kecil di sini 1, itu biasanya melambangkan tentang dewa bumi gitu ya. Kalau dalam istilah Majalengka mah di sini sebutnya ini tokonya katanya. Ini tokonya, tapi kalau menurut ini sih, ini katanya sih ini tentang dewa bumi yang mereka percayai gitulah, dari tradisi orang Tionghoa ini. Berarti ini bukan makam ya? Bukan, ini kalau istilah mah tokonya, tapi ada yang bilang tentang kesukaan beliau waktu hidup, tapi bukan berarti ini harta karun, bukan. Berarti biasanya katanya sih saya pernah dengar ini benda kesukaan beliau waktu hidup gitu, tapi bukan berarti hartanya disimpan di sini, tidak gitu ya. Kadang-kadang itu isu-isu yang tidak benar gitu ya, tentang ini makam di sini yang kecil gini. Ini kalau dari bentuk pola makamnya ini masih menganut tradisi lama gitu ya. Pola makam Tionghoa yang besar itu punya sayap, punya apa gitu ya. Kemudian itunya ke atasnya gede gitu lah, itunya masih menganut tradisi makam-makam Tionghoa zaman dulu, zaman kuno gitu ya. Ada altar, ada sayap, kemudian ada bongpai, itu namanya bongpai. Jadi nisan orang Cina itu disebutnya bongpai gitu ya. Kalau kita nyebutnya nisan gitu ya, tapi orang Cina nyebutnya bongpai gitu ya. Atau tulisan nama yang dimakamkan di sini. Ini lumayan masuk makam kuno dan sudah didata oleh beberapa pendataan dari Balar Jabar itu sudah masuk, kemudian dari kementerian juga sudah masuk, merupakan ODCB atau objek diduga benda cagar budaya yang nanti akan diajukan menjadi objek benda cagar budaya Majalengka. Jadi termasuk bangunan-bangunan yang pernah dibangun oleh masyarakat Majalengka sudah
ratusan tahun. Kalau dihitung 1799 udah 200 tahun lebih gitu ya, 220 tahun lebih gitu ya. Udah menjadi apa namanya layak menjadi benda cagar budaya Majalengka. Yang lainnya di belakang sana juga banyak sih makam-makam Tionghoa. Mungkin masih ada yang lebih tua, tapi yang ini sih udah masuk data. Saya pernah ngobrol dengan pecinta makam-makam tua. Ini adalah termasuk 10 makam tertua di wilayah Cirebon. Yang pertama adalah yang di Indramayu. Itu ada Kapten Khou kalau nggak salah, itu salah satu makam paling tua Cina di Indramayu, Tionghoa di Indramayu yang bertahun 1760, ini 1790, masih berbeda sedikit ya. Jadi ini adalah termasuk 10 makam-makam tua Tionghoa yang ada di wilayah Cirebon. Kalau misalnya keturunan saya tidak tahu ini yang di mana, cuman kalau dari marga itu ya, ini kan nama depannya Lim itu ya, Lim Sintek. Nah, kalau Candrapati ada julukan mungkin ya, kalau nama beliau ada Lim Sintek, itu berarti marga Lim ya. Kebetulan saya juga mempunyai keluarga dari marga Lim, ngkong saya yang di sana namanya Lim Bianju, mungkin satu marga, karena biasanya di sini ada nama Lim Sintek atau marga Lim, yang lainnya juga mungkin keturunannya beliau tuh ada di sana tuh, yang di depan sana ada makam-makam juga mungkin masih satu marga dengan beliau. Kemudian ngkong saya juga di sana makamnya nggak jauh dari sinilah, itu bermarga Lim juga. Kalau ngkong saya meninggalnya tahun 1987 lah, nggak begitu lama juga. Keturunannya saya juga belum terlacak ini yang mana gitu ya. Mungkin yang orang-orang Tionghoa di sini yang bermarga Lim mungkin keturunannya. Nah, kalau yang datang ke sini biasanya saya antar-antar tuh yaitu orang-orang peneliti tentang bangunan-bangunan lama atau makam-makam tua yang ada di Majalengka. Biasanya mereka berasal dari para dosen, kemudian dari kementerian juga, dari para pecinta sejarah dan budaya yang berasal dari Jakarta. Malah kemarin saya ngantar dari dosen-dosen dari Kalimantan, dari Universitas PGRI Pontianak. Saya kemarin tuh ada 3 orang yang kesini meneliti makam ini, dan mereka sepakat bahwa ini adalah salah satu makam tua orang Tionghoa yang ada di Majalengka dan harus dipelihara dan terjaga keasriannya. Kalau dulu, kalau menurut ayah saya dulu lah tahun 60 ke sana sering diadakan yang namanya cengbeng gitu ya. Yang kemudian Imlek biasanya ada diadakan acara-acara, malah menurut kakek saya dulu mah sering diadakan pagelaran wayang kulit di sini. Iya, cuman ya gitu, karena populasi yang tadi saya katakan menurut saya populasi orang Tionghoa makin sedikit, jadi tradisi dan budaya Tionghoa dari Majalengka sudah mulai pudar dan tak banyak yang begitu mengenal. Setahu saya ini dari dulu emang begini, karena dulu mah waktu saya kecil tuh sering main-main ke sini lah. Dari dulu sampai sekarang seperti ini, belum pernah dipugar. Belum pernah dipugar. Kalau misalnya dipugar atau misalnya dipindahkan ya, bongpainya biasanya makam Tionghoa yang dipindahkan ininya jasadnya biasanya bongpainya dicabut. Kalau ini masih tetap di sini. Di sini juga ada bongpai makam-makam Tionghoa yang dalamnya dipindahkan, kemudian ada yang dipindahkan ke keluarganya, ke Jakarta, kemana. Biasanya ini bongpainya dipindah, dibawa itulah. Yang mana? Ini kan bongpai ini. Oh, nisan ini ya? Nisan. Ini kan dalam bahasa ini mah disebut bongpai. Ini kan nisan. Nah, biasanya yang dipindah dalamnya, isi jasadnya itu biasanya dibawa, kemudian ada yang dikremasi atau dimakamkan lagi. Nah, ininya dibawa gitu ya. Jadi kalau misalnya menemukan makam Tionghoa yang bongpainya tidak ada, berarti itu dalamnya sudah dipindah. Kalau makamnya berarti di atas? Iya, ini posisinya nisan, ini bongpai. Kalau jasadnya di sebelah sana, dan ini mengujur ke sini, jadi mukanya menghadap ke sini, menghadap ke lembah. Jadi yang di sini itu bukan kepalanya, tapi kepalanya di sana. Oh. Kan pakai peti gede gitulah. Kalau dalam bahasa Majalengka disebut tambela gitu ya. Peti di sana, nah menghadapnya ke sini, menghadap ke lembah ini. Jadi bukan mengujur ke sana tapi ke sana, kepalanya ke sana, menghadap ke sini.
Harapan saya bahwa kami sebagai pecinta sejarah dan budaya Majalengka, termasuk heritage Majalengka, ini adalah salah satu benda ODCB atau objek diduga benda cagar budaya. Harapan kami segeralah dibikin peraturan untuk menjaga kelestarian benda-benda bersejarah ini, misalnya dengan membuat plang di sini atau di depan sana, dilarang merusak atau vandalisme, yang kita ketahui banyak sekali vandalisme yang mengkhawatirkan. Yang terakhir kami dapatkan bahwa ada vandalisme di tempat bersejarah di bunker Jepang di Majalengka, di Tonjong, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya plang penunjuk bahwa inilah ODCB Majalengka, terhindar dari vandalisme dan makam Tionghoa yang sudah tua ini tetap terjaga kelestariannya. Sebagai pengingat bahwa di Majalengka pernah ada satu tokoh atau komunitas kumpulan orang-orang Cina yang lumayan banyak, yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pendataan atau kemudian ada pendokumentasian dari Napak Tilas ini, benda-benda cagar budaya di Majalengka bisa dilestarikan, termasuk tentang makam-makam Cina atau makam-makam Tionghoa yang ada di Bong Majalengka Kulon ini. Oke, sahabat Napak Tilas, tadi apa yang disampaikan oleh Kang Naro semoga memberikan pengetahuan ya terkait dengan jejak etnis Tionghoa di Majalengka. Salah satunya adalah Din Sintek ya, salah satu tokoh Tionghoa yang berada di Majalengka, yang memang dulu awalnya adalah dari Jamlang, kemudian ekspansi ya ke daerah Majalengka. Kita akan coba explore ya situs-situs Tionghoa yang lainnya ya teman-teman. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.